sedemikian rupa. Dan salah satu yang saya ingat kemudian, karena itu kenapa dekat dengan logo yang ada di sini adalah dia mengatakan, dan ini mungkin mengutip dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau semua realitas ini adalah kalam Allah dan itu ada di dalam Quran, dan kalau Quran dipadankan itu ada di Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu kalau dipadankan jadi basmalah, dan kalau di dalam basmalah itu dipadankan menjadi huruf ba, dan ba itu dipadankan, intinya itu adalah pada titik di bawah garis itu. Saudara sekalian, inilah lanjutannya titik dari ba itu sebagai satu realitas itu apa? Ba itulah adalah benih, dan itulah secara tunggal bahwa masing-masing kita di manusia ini keterikatannya dengan Tuhan itu pada satu benih, di mana ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan, pohon pengharapan, pohon itu yang mengikatkan kita di sana. Jadi pohon ini, saudara sekalian, itulah kenapa Nusantara ini dari dulu itu dianggap sebagai tempat peziarahan, di mana pohon kehidupan atau pohon sorga itu ada. Anda mungkin mengiranya hanya pada masa ketika kedatangan negara barat mengambil rempah ini, bukan. Saudara sekalian, pada prasasti Talang Tua, ini Anda bisa baca ini, itu tahun 684 yang ditemukan di Palembang. Talang Tua itu satu daerah saja. Di situ dibicarakan tentang taman sentra, itu 684. Jadi dia berbicara tentang satu taman, di mana taman itu terdiri dari berbagai pohon, dan kemudian pohon-pohon itu yang akan menghidupi, dan tugas dari seorang raja dan seorang resi saat itu akan memberikan kedamaian, dan dia sebutkan satu persatu pohon, dan itu digunakan dalam bahasa Melayu kuno dengan huruf pal. Puas sekali. Itu juga tentang pohon yang ditemukan dalam Majusi Graha yang ada di Prambanan ini, bahwa pohon itu selalu ada, dan itulah kenapa saudara sekalian di candi-candi kita itu selalu ada gambar pohon, itu relief-reliefnya, itu pohon kalpataru, kalpareksa, itu pohon kehidupan, dan itulah yang menjadi dasar kemudian, dan itulah kenapa menurut saya dasar-dasar dari penjelasan spiritualitas Nahdlatul Ulama itu muncul bukan pada abad ke-13 seperti yang di pengertian sekarang itu, tapi pada abad ke-8 atau 9, sekitar pada abad ke-8, tahun 824. Kenapa? Konsep tentang 9, saudara sekalian, itu tidak terlalu dikenal di dalam tradisi keagamaan atau komunitas Islam yang lain. Biasanya Ibnu Arabi pun kalau Anda lihat, itu kelipatan dari angka itu selalu 7 atau 5, tapi bukan 9. Dari mana kata 9 ini? Kata 9 ini, huruf 9 itu dimulai dari, kalau Anda lihat, itu dari tradisi Pitagorean yang berkembang dalam tradisi Ikhwan Syafa yang ada di Baghdad, dan kemudian berkembang ke sini, dan kemudian paralelisme itu berkembang sampai dengan sekarang. Kenapa kemudian tradisi misalnya di Borobudur kita lihat itu jumlah dari pada masing-masing penghadapan ke mata angin itu ada 108 Buddha. Jadi kalau di barat 108 itu kelipatan dari 9. Anda tambah aja 1089, di timur 108, di selatan kasus 108, di anu ada 108. Jumlah seluruhnya 324, dan itu kelipatan 9. Dan itulah yang disebut sebagai majelis. Lingkaran di dalam puncak dari Borobudur itu adalah 72. Dari mana 72 ini? Dan itu jumlah juga dari 9. Anda kalau lihat dalam tradisi Yahweh tentang nama-nama Tuhan yang kemudian kalau kita itu menjadi Asmaul Husna 99 itu, tetapi awal dari tradisi ini adalah 72. Dan itu persis sama dengan yang ada dalam ini, dan itu tidak kenal dalam tradisi Buddha.
baik di Cina, di India, atau di anak benua India, kecuali di Borobudur. Dan spiritual itulah kemudian yang dikembangkan ketika Islam masuk ke sini dan mengembangkan, dan itu ada di dalam tradisi itu. Dan kenapa kemudian konsep bumi yang ini, saudara sekalian, prasasti Kayumbunan itu berbicara tentang Kamulan I Bumi Sambara. Jadi Kamulan itu ada leluhur, tempat jinalaya, tempat pemakaman dari leluhur yang mula. Dan kemudian I Bumi Sambara, yang tempat kebajikan dan pengetahuan itu dipelihara, ditanam. Jadi spiritualitas NU, kalau saya baca, kerangka yang muncul itu ada dari tradisi ini. Kamulan, keinginan kita yang selalu pergi ke membuat kaul, mengunjungi makam, kemudian pergi ke leluhur, itu tradisi spiritual Nusantara yang kemudian ditransformasikan oleh NU dengan indah sekali. Kamulan I Bumi Sambara. Sambara itu tempat ketika menanam kebajikan dan pengetahuan. Inilah yang kemudian nanti spiritualitas ini berkembang. Jadi kalau kita ingin mengambil asal-usul dari mana kemudian, kenapa namanya Nahdlatul Ulama? Kalau kita lihat perputaran, biasanya ada satu masa. Kita ngelihat aja dari Khulafaur Rasyidin aja. Itu sebagai contoh ya. Jadi kalau Khulafaur Rasyidin itu kan yang pertama Abu Bakar, beliau seorang ulama sebenarnya, sidik yang dipercaya, Umar panglima perang, ksatria, ya kan? Baru kemudian Utsman, ada pedagang, dan Ali seorang baik pirang. Putaran itu juga mungkin muncul pada tradisi yang dulu itu dikenal, kalangan Brahmana, kalangan ksatria, waisya, dan baik pirang atau sutra. Pola itu muncul. Nah, pola kenapa ulama ini muncul? Nah, kita terus ingin melihat majelis ulama ini itu sama dengan era tahun 824 sampai 1224. Itu semua ulama, semua para resi, semua para Brahman. Makanya kemudian dari para Brahman ini muncul istilah Prambanan itu. Jadi kelompok para ulama, para resi, waktu itu kerajaan itu nggak ada. Itu bohong, saudara sekalian, bukan bohong, tapi salah tafsir. Bahwa pada masa itu kita dianggap, masa Sailendra, Sanjaya, itu dikira kerajaan besar. Bukan. Yang memerintah pada saat itu, yang berkuasa, itu adalah kelompok Brahman, kelompok resi, kelompok biku. Yang muncul adalah kabikuan, mereka menciptakan mandala. Kita tidak menemukan istana yang tertinggal yang kita temukan sama sekarang ini secara artefak, tapi kita temukan Borobudur, Prambanan, Kalasan, Prosan, semua itu ada ribuan tempat pemujaan, dan itulah kalangan para Brahman, atau dalam kata lain kalangan ulama. Itulah tradisi Nahdlatul Ulama sebenarnya, bahwa mereka tidak ke kekuasaan. Senang sekali saya ketika melihat, dan apalagi sudah dirintis oleh, bahwa penarikan diri terhadap kekuasaan kalangan ksatria itu juga. Nah, baru kemudian ketika konsep Dewa Raja itu tahun 1224 muncullah negara kerajaan-kerajaan Islam itu. Nah, itulah ksatria, kalangan era dari Umar ya. Baru kemudian nanti dari 1224 sampai 1624 sampai dengan 1224 sampai sekarang ini. Dan itu muncullah kemudian era dari pedagang, kapitalisme internasional, konsep negara bangsa, internasionalisme, pembangunan, peranan dari uang yang demikian besar. Nah, saudara sekalian, besok ke depan ini peranan dari 1224 ini kita akan menuju kemana? Itu kan pertanyaannya. Kalau melihat dari siklus ini, nah inilah era dari ketika kita harus masuk kepada White Pira. White Pira itu adalah kalau dalam pesan itu, dalam tradisi Ali bin Abi Thalib, tradisi kedua, itu adalah yang orang-orang yang rosan fikir, yang mencerahkan, yang memberikan jalan untuk melakukan perubahan itu. Dan inilah peranan dari Les Bumi itu.
Jadi saudara sekarang les bumi ini kalau Anda menggunakan istilah itu sama dengan para Brahman dulu itu. Les itu adalah meta. Kalau pri bumi, nah itu menjadi orang asli kan istilah pri bumi. Tapi les bumi ini kalau kita buktikan itu adalah para bumi. Orang-orang yang mencoba menjangkau itu. Nah karena itu juga mungkin nanti bisa dibicarakan di dalam FGD ya. Saya melihat aspek konkret ini. Kami mengembangkan sekarang itu tentang kripto ya, berdasarkan perkembangan blockchain sekarang ini saudara kan, berdasarkan pohon hayat ini. Dari tradisi titik di dalam bug yang ada ini, yang tadi di dalam logo, saya nggak tahu siapa yang membuat logo ini, bagus sekali. Memang begitu, anunya, maknanya. Oh gitu. Oke. Ya, tapi Anda tahu bahwa itu dari dari Ibnu Arabi yang Sajaratun Kaun yang itu. Iya, itu menarik sekali ini. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya kripto atau mata uang sekarang itu diciptakan berdasarkan hubungan pribadi dengan pohon, ya, dengan pohon ini, dan kemudian itu bisa ditokenkan, dan kemudian bahwa setiap orang kemudian ada pemeliharaan tentang pohon, sama dengan adopsi pohon. Kalau adopsi pohon sudah sering ada itu di mana-mana, tapi ini kita kaitkan dengan gerakan eksistensi diri itu, sama dengan yang dibuat dalam tradisi dulu yang sudah pernah dikembangkan, itu yang disebut krisnala. Jadi krisnala itu saudara sekalian satu jenis mata uang yang dikembangkan pada masa Dharma Wangsa Teguh sampai dengan ketika abad ke-8 sampai dengan ke-9, abad ke-11 dia hilang. Dan itu dengan menggunakan bahwa fungsi dari uang itu ada 3. Satu, dia sebagai penyimpan nilai, sama seperti sekarang. Kemudian yang kedua,